Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Cukur Lidu Vlog. Oke guys, kali ini guys, aku akan bikin cerita guys, karena sudah menemukan cerita yang sangat cukup menyeramkan. Bukan menyeramkan sih, bisa dibilang juga menyeramkan, antara menyeramkan atau tidak ya. Netizen memandangnya atau gimana. Dan apa ya? Kali ini guys kita akan membahas cerita guys, cerita yang sangat cukup apa ya guys, cukup pokoknya menyenangkan. Oke guys, kali ini jangan lupa subscribe dulu ya guys, support yang terus upload tiap hari. Oke, ini adalah kisah kematian misterius ya guys, John Bennett Ramsey, si putri kecantikan cilik. Ini guys, John Bennett Ramsey adalah gadis kecil yang berusia 6 tahun tiba-tiba saja menjadi berita nasional setelah ia ditemukan terbunuh di dalam rumahnya di Colorado pada Desember 1996. Kasusnya masih belum terpecahkan hingga saat ini guys. Nah, jadi dia adalah putri kecil ya, mungkin putri kecantikan ya, dia artis mungkin ya guys. Sudah kecil ya dia artis ya guys, jadi public figure. Dan siapakah John Bennett ini sebenarnya guys? Nah, kita langsung saja lihat ya guys. John Bennett Ramsey ya guys, lahir pada 6 Agustus 1990 di Atlanta, Georgia. John Bennett tinggal bersama orang tuanya di Boulder, Colorado. Ibunya bernama Patsy dan ayahnya bernama John, serta kakak laki-lakinya bernama Burke, yang saat itu berusia 9 tahun saat John Bennett terbunuh guys. Kakaknya masih berusia 9 tahun, itu paling SD ya guys, adiknya sudah terbunuh guys. Oh, miris banget guys. John Bennett adalah seorang gadis cilik yang suka bergaul dan senang menjadi pusat perhatian. Pada usia 6 tahun, ia telah memenangkan beberapa kontes kecantikan berkat rambut pirangnya yang indah, senyum manisnya, dan kostumnya yang berkilauan guys. Wah, jadi dia mungkin mempersiapkan dengan matang-matang guys sampai juara guys. Keren. Ayahnya seorang pengusaha kaya dan ibunya yang juga mantan ratu kecantikan atau Miss West Virginia 1977 sangat menyayangi putri mereka dengan menyediakan apapun yang mereka bisa untuk putri mereka, termasuk rumah mewah mereka dengan segala yang dibutuhkan John Bennett untuk menjalani kehidupan yang nyaman guys. Jadi John Bennett nih hidupi nyaman, fasilitasnya mungkin lengkap ya. Dan John Bennett Ramsey ya guys adalah seorang pengusaha, pimpinan dari Axis Graphics, sebuah perusahaan sistem komputer yang kemudian menjadi anak perusahaan dari Lockheed Martin. Pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian pada tahun 1978 guys. Nah, ia memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Pada tahun 1991 John pindah dengan istri dan keluarga barunya ke Boulder, di mana kantor pusat Access Graphics berada. Patricia Patsy Ramsey selalu menyertakan putri mereka di berbagai kontes kecantikan anak yang diadakan di Boulder. John Bennett menenangkan gelar Amerika Royal Miss, Little Miss, Shirley Fox, Little Miss Colorado, All Star Kids Cover Girl, and Colorado State dan National Teen Miss Beauty guys. Wow, Inggrisan kafe guys. Kasus pembunuhannya yang masih belum terpecahkan menjadi salah satu kasus kriminal paling terkenal selama 10 tahun guys. Wow. Dan pada tahun 2008 ya guys, 2008 setelah adanya teknologi DNA telah membantu membebaskan keluarga Ramsey dari tuduhan dalam kasus pembunuhan ini guys. Namun pada tahun 2016 ya guys, menunjukkan bahwa bukti DNA yang ditemukan saat itu sebenarnya adalah DNA yang telah tercampur dan diperlukan pengujian lebih lanjut lagi guys. Jadi belum pasti ya guys. Dan sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pernah didakwa atas pembunuhan John Bennett, dan penyelidikan tetap terbuka selama 2 dekade setelah kematiannya guys. Nah, yang apa ya guys? Guys. Ini adalah yang pertama ya guys, kematian misterius guys. Pada malam Natal di tahun 1996 ya guys, keluarga Ramsey mengadakan perayaan Natal di rumah mereka di Boulder, Colorado guys. Kemudian orang tua John Bennett menidurkan putrinya sekitar pukul 9 malam.
Keesokan harinya, 26 Desember 1996, sang ibu Patsy Ramsey bangun pukul 5 pagi dan menemukan 3 lembar surat misterius di lantai atas rumah mereka, guys. Surat kaleng itu berisikan tentang seseorang yang mengaku telah menculik John Bennett dan meminta tebusan senilai 118.000 US dollar untuk menebus putrinya jika ingin selamat, guys. Patsy Ramsey pun menelpon polisi untuk melaporkan hal ini. Dalam surat itu tertulis jika si penculik akan menelpon kembali antara pukul 8 sampai pukul 10 pagi, guys. Sorry, guna memberitahu petunjuk bagaimana uang tebusan tersebut nantinya akan diambil. Nah, keluarga Ramsey dan polisi pun menunggu, tapi tidak ada telepon yang berdering, guys. Setelah menunggu beberapa lama, polisi meminta keluarga Ramsey untuk mengecek rumah mereka lagi untuk mencari sesuatu yang mungkin saja janggal untuk dijadikan petunjuk nantinya, guys. John, ayah John Bennett, dan seorang temannya menuju ke ruang bawah tanah rumah mereka setelah polisi meminta mereka untuk mengecek semua ruangan. Dan beberapa menit kemudian, John muncul dari basement, ya, guys, dengan membawa tubuh John Bennett, guys. John menemukan John Bennett di ruang belakang basement mereka, guys. Saat ditemukan, John Bennett mengalami retak pada tengkoraknya akibat benturan benda tumpul, dan ia pun sepertinya telah mengalami pelecehan seksual dan dicekik, guys. Pembunuhan terhadap John Bennett terlihat janggal. Banyak yang berpikir dan menduga jika keluarga Ramsey sendirilah yang telah membunuh putri mereka, guys. Jadi mungkin keluarganya sendiri, ya, guys. Sementara yang lainnya berpikir kemungkinan jika sang predator seksual telah menyusup masuk ke rumah keluarga Ramsey dan membunuh John Bennett, guys. Tapi sesungguhnya banyak hal aneh yang janggal di kasus ini yang tidak seorang pun bisa jelaskan. Nah, salah satu hal yang janggal adalah saat kasus penyelidikan, ya, guys. Sejak awal ketika Departemen Kepolisian Boulder datang ke rumah keluarga Ramsey, mereka telah membuat kesalahan penting yang mengganggu penyelidikan, guys. Di antara kesalahan yang dibuat, John Ramsey diizinkan untuk memindahkan tubuh putrinya dari ruang bawah tanah, guys. Dan John serta Patsy tidak diwawancarai secara terpisah dalam pertanyaan awal, guys. Berdasarkan catatan kepolisian, ya, guys, yang ditemukan di rumah Ramsey pun sudah terlihat janggal, guys. Yang pertama, guys, catatan tersebut terdiri dari 3 halaman. Dan itu merupakan catatan yang sangat-sangat aneh dan terlalu panjang jika digunakan sebagai surat peringatan dari seorang penculik, guys. Nah, kenapa tidak ditulis secara singkat dan jelas seperti putrimu adalah pada kami sediakan sediakan uang tebusan. Mungkin kira-kira seperti situ, guys. Dan bukan catatan bertele-tele hingga 3 halaman, guys. Catatan itu juga menggunakan bahasa yang aneh, guys. Nah, dalam catatan tersebut juga tertulis bahwa para penculik akan memenggal kepala John Bennett jika uang itu tidak diberikan kepada mereka dalam kantong kertas berwarna coklat, guys. Beberapa orang mengira catatan tersebut itu palsu. Tetapi hal yang paling aneh tentang catatan itu adalah bahwa surat tersebut dibuat dari dalam rumah keluarga Ramsey. Nah, polisi telah mengatakan bahwa catatan itu ditulis di atas kertas yang berasal dari rumah Ramsey. Yang berarti jika memang ada penculik, mereka masuk ke rumah, ya, menculik John Bennett, ya, guys, dan menulis catatan tebusan sepanjang 3 halaman sementara keluarga tidur. Seperti itulah kira-kira jika kita mengurutkan faktanya. Tapi kelihatannya agak berisiko untuk seorang penculik. Mengapa seorang penculik bisa meluangkan waktu untuk menulis 3 halaman pun udah berisiko tertangkap, guys? Nah, kok bisa, guys? Mungkin ganggu, ya, guys. Dalam catatan yang ditemukan, sang penculik terlalu menceritakan bertele-tele tentang siapa dia dan apa yang dilakukannya terhadap John Bennett. Dari jumlah uang yang diminta si penculik pun terlihat tidak lazim, guys. 118.000 dolar, guys. Kenapa tidak 200.000 dolar, ya, guys? Mintanya, guys. Kok kurang? Kalian. Tapi sepertinya angka ini mungkin memiliki arti karena angka tersebut adalah angka yang sama dengan sejumlah uang yang diterima John Ramsey sebagai hadiah Natalnya. Yang artinya mungkin bisa jadi si penculik mengetahui tentang uang bonus yang diterima John dan ia mungkin menginginkan hal itu juga. Atau mungkin juga John
yang sengaja menulis angka tersebut agar menciptakan alibi kalau seseorang yang mengetahui jumlah bonusnya adalah sang penculiknya. Nah, bagian paling aneh dari penculikan itu adalah nyatanya tidak ada penculikan, guys. John Bennett ditemukan di ruang bawah tanah setelah beberapa jam sang ibu melapor ke 911, guys. Di ruang bawah tanah tempat John Bennett ditemukan ada jendela yang rusak dan jejak kaki di koper yang terletak tepat di bawah bawah jendela, guys. Hal ini menunjukkan kemungkinan jika ada penyusup, beginilah cara mereka masuk. Namun tidak ada jejak kaki di atas salju di luar rumah Ramsey, guys. Saat itu memang hari Natal ya, guys, dan terdapat jaring laba-laba di jendela yang tidak rusak. Logikanya, jika seorang masuk melalui jendela, sarang laba-laba kemungkinan akan rusak. John Ramsey mengklaim bahwa dia secara tidak sengaja memecahkan jendela ini sebelum terjadi pembunuhan, guys. Nah, tapi dari mana jejaknya berasal ya, guys? Nah, dan satu hal yang aneh tentang koper itu ya, guys, Ramsey mengklaim bahwa itu bukan milik mereka dan mereka tidak tahu bagaimana koper tersebut ada di ruang bawah tanah mereka, guys. Koper itu diperiksa oleh polisi dan ditemukan di dalamnya berisi selimut dengan bercak sperma dan buku Dr. Seuss, guys. Tapi hal anehnya, guys, sperma itu milik anggota keluarga lain, guys. Nah, siapa, guys? Sperma itu milik putra tertua John dari pernikahan sebelumnya, guys. Sebelum menikah dengan ibu John Bennett, John pernah menikah dan memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Setelah satu anak perempuannya bernama Elizabeth meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil di tahun 1992, dan kedua anak John lainnya tidak tinggal bersama keluarga Ramsey, tetapi polisi dapat membuktikan bahwa dia tidak berada di Boulder pada saat pembunuhan itu. Namun dugaan lain yang banyak diasumsi orang-orang adalah bahwa kakak John Bennett, Burke, yang saat itu berusia 9 tahun, membunuh John Bennett secara tidak sengaja dan orang tuanya membantu menutupinya, guys. Tetapi ada beberapa kekurangan pada tuduhan ini. Fakta lain yang ditemukan saat otopsi di dalam perut John Bennett terdapat nanas. Otopsi mengungkapkan bahwa John Bennett memiliki potongan nanas di perutnya ketika dia meninggal, guys. Nah, dan di dapur Ramsey terdapat semangkuk nanas dengan sidik jari Burke ditemukan, guys. Beberapa orang berpikir mungkin saja ada pertengkaran masalah nanas yang menyebabkan Burke menyerang John Bennett, guys. Nah, teorinya adalah bahwa Burke telah membunuh adik perempuannya secara tidak sengaja. Mungkin saja secara tidak sengaja memukul kepalanya dengan sesuatu yang keras karena kesal, ya, guys. Misalnya kemudian orang tua menulis catatan itu dan mengikat John Bennett di lantai bawah untuk membuatnya terlihat seperti penculikan, guys. Tapi tuduhan ini terbantahkan karena John Bennett meninggal akibat pukulan benda tumpul di kepalanya dan pencekikan, guys. Ia ditemukan diikat dengan tali di lehernya dan itu pun ditunjukkan melalui otopsi bahwa dia masih hidup ketika ia dicekik. Nah, jika Burke secara tidak sengaja membunuh saudara perempuannya, guys, mengapa dia dipukuli dan dicekik, guys? Dan lalu bagaimana dengan buktinya, ya, guys? Dia ditemukan dengan setetes darah di pakaian dalamnya dan beberapa tanda bahwa dia mungkin pernah mengalami pelecehan seksual di masa lalu. Ibunya telah membawanya ke dokter untuk iritasi vagina di masa lalu, tetapi mengklaim itu berasal dari mandi busa, guys. Nah, fakta lainnya adalah tubuh John Bennett ditemukan tanda aneh yang kelihatannya berasal dari setruman, ya. Di punggungnya, John Bennett memiliki 2 titik kecil yang tampak seperti berasal dari pistol setrum. Nah, Ramsey memang lepas dari semua tuduhan kejahatan berkat bukti DNA. Tetapi tempat kejadian benar-benar telah terkontaminasi, jadi sulit untuk membuat kesimpulan nyata, guys. Ada DNA yang ditemukan pada pakaian dalam John Bennett yang tidak dapat dicocokkan dengan siapapun dalam keluarga. Tapi itu tidak bisa dicocokkan dengan siapapun di database kepolisian. Nah, dari siapa DNA ini, ya, guys? Itu tidak jelas, guys. Seorang spesialis DNA berpendapat bahwa itu bisa saja berasal dari pabrik tempat pakaian dalam itu dibuat. Selain DNA misterius, TKP benar-benar telah terkontaminasi karena Ramsey, guys, dan teman-teman mereka berada di rumah sepanjang hari sebelum mayat John Bennett ditemukan, guys. Nah, menurut penyidik, ya, guys, Ramsey bertingkah aneh sepanjang hari sementara mereka menunggu panggilan telepon dari penculik, guys.
sebelum menemukan John Bennett. Orang tua John Bennett hampir tidak tinggal di ruangan yang sama satu sama lain. Bahkan mereka tidak mengomel bahwa para penculik tidak pernah menelpon. Polisi dan keluarga menunggu para penculik menelpon antara jam 8 sampai 10 pagi seperti yang ditunjukkan oleh catatan, tetapi tidak ada yang menelpon. Dan panggilan 911 yang dilakukan ibu John Bennett pun memiliki beberapa elemen yang aneh. Ketika Patsy menelpon 911 untuk melaporkan putrinya telah hilang, dia menggunakan bahasa yang cukup aneh dan dia berkata, "Kami melakukan penculikan." Ketika dia menjelaskan mengapa dia menelpon. Patsy pun saat itu menutupi telepon pada 911 terlebih dahulu. Ia adalah seorang yang mengakhiri panggilan 911. Dalam hal ini bukan hal yang umum terjadi karena biasanya orang-orang tetap terhubung dengan 911 sampai polisi tiba di sana atau sampai mereka tahu pasti polisi akan segera ke sana, guys. Nah, dalam 4 tahun berikutnya tidak ada petunjuk lain yang ditemukan dan Ramsey masih menjadi tersangka utama, guys. John dan Patsy memberikan cerita yang tidak konsisten, penampilan mereka di media pun tampak seolah mereka bersalah. Catatan yang ditemukan itu pun ditulis di atas kertas yang ditemukan di rumah mereka, dan serat yang diambil dari laban yang mengikat tubuh John Bennett cocok dengan serat yang sama pada pakaian Patsy. Dan pada bulan Desember 1999, Dewan Juri Boulder memilih untuk mendakwa John dan Patsy Ramsey atas dugaan peran mereka dalam pembunuhan putri mereka. Namun, jaksa distrik Boulder Alex Hunter memutuskan untuk tidak menuntut mereka karena dianggap tidak cukup bukti. Setelah kasus itu dibatalkan, keluarga Ramsey kembali ke Atlanta, Georgia untuk menghindari sorotan media dan merilis memoir The Death of Innocence tahun 2001, guys. 4 tahun kemudian, Patsy meninggal karena kanker ovarium pada usia 49 tahun. Patsy dikuburkan di sebelah makam putrinya, guys. John mengklaim bahwa ia telah kehilangan seluruh kekayaan keluarganya setelah menjadi multi-jutawan pada 1990-an. Pada tahun 2016, saudara laki-laki John Bennett, Burke Ramsey, tampil secara mengejutkan saat hadir di acara The Dr. Phil Show, memecahkan kebisuannya selama 20 tahun tentang kasus ini, guys. Tetapi tidak membawa bukti baru pada kasus tersebut. Meskipun dalam penampilannya di acara tersebut, Burke terlihat gugup, dan pada akhirnya Burke menuntut CBS ya, guys, karena telah melakukan tuduhan kepadanya, guys. Dan John Bennett ditemukan terbunuh pada hari Natal 1996 di Boulder, dan dia dimakamkan di pemakaman ex-episkopal St. James di Marietta, Georgia, dan dia dimakamkan bersebelahan dengan saudara tirinya Elizabeth Pace Ramsey yang telah meninggal dalam kecelakaan mobil 4 tahun sebelumnya pada usia 22, guys. Banyak buku, guys. Jadi ceritanya mungkin panjang, guys. Jadi tambah 24 ya kan. Banyak buku, film, dokumenter, dan acara kriminal yang telah membahas kasus ini dengan menampilkan teori mereka sendiri-sendiri, guys. Nah, di luar keluarga Ramsey, media juga melaporkan orang lain yang dianggap mencurigakan, guys. Dari terpidana pelanggar seks anak Gary Oliva, pembantu rumah tangga keluarga Ramsey Linda Hoffman Pope, hingga tukang listrik Michael Helgot, juga seorang pria yang telah selalu berpakaian Santa yang juga hadir di pesta Natal bersama Bill McReynolds. Nah, namun tidak ada satupun dari orang-orang ini yang didakwa maksudnya. Nah, gitu guys, jadi ceritanya, guys. Coba banget ya, guys. Ini tak jadiin 2 part ya, guys. Tadi part pertama dengan part kedua. Lanjutannya. Oke, guys. Mungkin sekian dulu video kali ini, guys. Semoga bermanfaat buat para netizen di rumah dan tunggu cerita-cerita yang menarik lagi. Saya Teguh Daily Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yeah.